Dahulu Allah mengutus para nabi untuk membimbing manusia. Nabi Adam, manusia pertama, mengajarkan ketauhidan. Nabi Nuh membangun bahtera saat kaumnya menolak kebenaran. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan diuji dengan api. Nabi Musa membelah laut untuk menyelamatkan Bani Israel. Nabi Isa membawa mukjizat dan menyebarkan kasih sayang. Hingga akhirnya Nabi Muhammad, penutup para nabi, membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semua nabi mengajarkan satu hal, yaitu menyembah Allah. Dalam keheningan surga, Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam dari tanah liat. Ia diberi akal, ilmu, dan menjadi khalifah di bumi. Namun, iblis menolak sujud padanya karena kesombongan, hingga akhirnya diusir dari surga. Adam dan Hawa hidup damai, namun tergoda oleh bujukan iblis, hingga memakan buah terlarang. Allah menurunkan mereka ke bumi, namun dengan kasih sayangnya, Adam bertobat dan diampuni. Ia menjadi nabi pertama, mengajarkan manusia tentang tauhid dan kehidupan di bumi. Dahulu Nabi Nuh diutus untuk menyeru kaumnya menyembah Allah. Namun mereka menolak, mengejek, bahkan mencemoohnya. Dengan perintah Allah, Nabi Nuh membangun bahtera besar. Hanya sedikit yang beriman, dan ikut bersamanya, banjir besar melanda, menenggelamkan kaum yang ingkar. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat, melanjutkan kehidupan dengan penuh keimanan. Begitulah kisah Nabi Nuh, bukti bahwa kebenaran selalu menang. Di negeri Babilonia, hiduplah Nabi Ibrahim, seorang yang menolak menyembah berhala. Ia menghancurkan berhala-berhala kaumnya untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Raja Namrud murka dan membakarnya. Tapi Allah menyelamatkannya dengan menjadikan api itu dingin dan damai. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah menjadi pusat ibadah umat Islam hingga kini. Kisahnya mengajarkan kita tentang keimanan, keberanian, dan ketakwaan kepada Allah. Nabi Musa lahir di Mesir saat Firaun menindas Bani Israel. Ibunya menghanyutkannya di sungai untuk menyelamatkannya hingga ia ditemukan dan dibesarkan di istana Firaun. Saat dewasa, Musa menerima wahyu dari Allah di Gunung Sinai dan diperintahkan membebaskan kaumnya. Dengan mukjizat tongkatnya yang bisa membelah laut, ia menuntun Bani Israel keluar dari Mesir. Firaun dan pasukannya tenggelam saat mengejar mereka. Nabi Musa kemudian menerima wahyu berupa Taurat untuk membimbing umatnya. Muhammad lahir di Mekah tahun 570 Masehi. Sejak kecil, beliau dikenal jujur dan amanah, hingga mendapat julukan Al-Amin. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira, menandai awal kenabian. Beliau menyebarkan Islam dengan penuh kesabaran, meski menghadapi banyak penentangan. Setelah 23 tahun berdakwah, Islam berkembang pesat. Pada tahun 630 M, beliau wafat di Madinah, meninggalkan ajaran yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi, yang dengan keteguhan imannya menentang penyembahan berhala dan diuji dengan perintah menyembelih putranya sebelum digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Dari keturunannya lahir Nabi Musa, yang diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Firaun dengan mukjizatnya, termasuk membelah Laut Merah. Berabad-abad kemudian, Nabi Isa datang membawa ajaran kasih dan mukjizat seperti menyembuhkan orang buta serta menghidupkan orang mati, namun ditolak oleh sebagian kaumnya hingga Allah mengangkatnya ke langit. Terakhir, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi membawa Islam sebagai penyempurna ajaran sebelumnya. Menghadapi berbagai tantangan dalam dakwahnya di Mekah, kemudian mendirikan masyarakat Islam di Madinah.
dan akhirnya menyebarkan rahmat bagi seluruh alam melalui Al-Quran dan Sunnah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.